Hari ini masih banyak sorotan terkait dengan Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Ratusan Prolegnas yang telah ditetapkan, tetapi tidak menjadi undang-undang. Banyak sorotan publik dan kritik terhadap kinerja DPR RI dari sektor legislasi. Banyaknya Prolegnas, tetapi tidak menghasilkan daripada undang-undang. Banyak memang kendala, termasuk dengan koordinasi antara DPR RI dengan pemerintah. Tidak adanya peran dari masyarakat. Untuk itu kita akan tumpas tuntas dalam episode Parlemen Bicara kali ini. Namun sebelum itu kita akan saksikan profil singkat dari anggota DPR RI berikut ini. Memiliki nama lengkap Dr. Andreas Hugo Pereira, MA, atau disapa AHP, adalah sosok yang cerdas dan berpengalaman. AHP lahir di Maumere pada tanggal 31 Mei 1964. Anak dari seorang guru bernama Jeremias Pereira dan ibu Priscilia Pereira da Silva. Setelah tamat dari SMP Seminari Yohanes Lela, AHP merantau ke Pulau Jawa, melanjutkan SMA di Jakarta. Selanjutnya, gelar sarjana S1 bidang hubungan internasional diperoleh pada tahun 1986 dari Universitas Katolik Passau, Jerman. Pada tahun 2000, AHP kembali ke Jerman untuk melanjutkan studi S3 dan meraih gelar doktor dalam bidang ilmu politik dari Justus Liebig Universität Gießen pada tahun 2003. Ia menjadi salah satu putra terbaik bangsa yang berpengalaman. Karirnya dimulai di bidang akademik, yakni menjadi dosen di FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak tahun 1996. Ia terjun dalam dunia politik, bergabung dengan PDI Promega. Saat ini ia adalah anggota DPR RI Komisi 10, mewakili daerah pemilihan NTT Flores Lembata Alor. Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2005-2009 mewakili Jawa Barat. Dalam aktivitas kepartaian, pria murah senyum ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Jawa Barat periode 2005-2010, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan bidang Hankam dan Hubungan Internasional pada periode 2010-2015. Sejak 2015 hingga saat ini, ia tetap dipercaya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam organisasi kemasyarakatan, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan Dewan Pakar Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Katolik atau ISKA. Dalam lingkungan keluarga, suami Katrina Indrawati dan ayah dari Christian Satria Damai Pereira dikenal figur yang sangat dekat dengan keluarga. Dalam urusan keluarga, ia berusaha selalu hadir di setiap kesempatan kekeluargaan, baik dalam suasana suka maupun duka. Itulah profil singkat dari Bapak Andreas Hugo Pereira, anggota Badan Legislasi DPR RI yang fokus dalam sektor pendidikan. Ya, apa kabar pemirsa? Masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini kita telah bersama Bapak Andreas Hugo Pereira, Pak. Apa kabar Hilman? Pak, ini anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai PDIP Perjuangan, Dapil NTT 1, ya Pak ya. Bapak Andreas ini sudah berpengalaman di Badan Legislasi karena pada periode yang lalu sudah juga di Badan Legislasi, Pak. Nah, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan sorotan publik tentang salah satu tugas fungsi DPR RI. Fungsinya adalah fungsi legislasi. Hari ini masih banyak, Pak, sorotan publik terkait dengan fungsi legislasi. Kemarin juga sempat kita di demo dikritisi oleh beberapa kalangan. Sebenarnya kalau Bapak melihatnya seperti apa sih, Pak? Kenapa kita masih menjadi sorotan publik, terutama dalam sektor legislasinya, dalam hasilnya undang-undang? Ini Bapak melihatnya seperti apa, Pak?
Jadi gini, yang pertama tentu wajar kalau masyarakat itu mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan yang tinggi terhadap DPR. Dalam hal ini terutama yang dilihat itu adalah kuantitas. Jadi berapa yang direncanakan, berapa yang diproduksi. Iya. Gitu. Sehingga kalau dilihat dari berapa yang direncanakan, berapa yang diproduksi periode yang lalu, bahkan periode sebelumnya, sebelum-sebelumnya juga itu kelihatan jomplang antara prolegnas dengan hasil atau undang-undang, rancangan undang-undang yang diputuskan menjadi undang-undang. Iya. Nah, ini tentu ada beberapa alasan gitu. Yang pertama tentu ketika balik itu menyusun prolegnas, seringkali seolah-olah semua usulan rancangan undang-undang itu dimasukkan, ditampung. Kemudian itu menjadi prolegnas jangka menengah. Kemudian ada prolegnas tahunan. Nah, sementara di dalam pembahasan kita tahu bahwa pembahasan itu seringkali mengalami kemacetan itu tentu dengan berbagai macam alasan gitu, alasan politik, terus alasan juga yang berkaitan dengan disiplin anggota dewan. Ini harus jujur harus kita katakan juga gitu ya, atau kesibukan anggota dewan yang kemudian terutama menjelang atau pada saat pemilu itu seringkali ya terabaikan gitu. Sehingga akhirnya pada akhir masa periode seringkali ya atau yang terjadi misalnya pada periode yang lalu itu jauh dari capaian dari target yang ada gitu. Jadi ya 30% kurang lebih itu sudah bagus gitu. Bahkan kalau kita lihat periode yang lalu terjadi penumpukan pasca pileg. Jadi setelah pileg karena banyak yang belum selesai itu ditumpuk antara waktu pasca pileg sampai dengan masa akhir periode DPR 2014-2019. Nah itu terjadi antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Nah terjadi penumpukan ini yang kemudian kemarin menjadi perhatian publik. Nah saya kira dari pengalaman-pengalaman ini pada periode sekarang ya DPR dalam hal di balik mulai lebih merencanakan itu dengan baik gitu. Nah, tapi juga harus diingat bahwa proses pembuatan undang-undang itu dilakukan bersama pemerintah gitu. Nah ini kan juga tidak bisa juga kalau kita katakan bahwa kalau undang-undang itu tidak selesai seolah-olah hanya balik atau DPR lah yang disalahkan. Seringkali juga itu terjadi karena memang ya mungkin dari pemerintah atau dari antar departemen, antar kementerian terkait yang seringkali di wilayah pemerintah itu ya Menkumham jelas, Menkumham sebagai wakil dari pemerintah di bidang hukum dan HAM, tapi juga kementerian terkait yang berkaitan dengan undang-undang tersebut gitu. Itu yang seringkali juga tidak sinkron satu sama lain yang kemudian menyebabkan undang-undang tersebut tidak selesai. Kan ini juga ada pembagian Pak, ada prolegnas jangka menengah, jangka panjang, dan ada prioritas juga. Nah ini menurut Bapak sebenarnya kendala utamanya ketika ya minimal prolegnas yang prioritas ini nggak selesai ini kenapa sih Pak sebenarnya? Ya kalau kita lihat misalnya periode yang lalu itu, saya kebetulan di periode yang lalu di Komisi 1 ya. Undang-undang misalnya undang-undang yang berkaitan, rancangan undang-undang berkaitan dengan RTRI, Radio Televisi Republik Indonesia. Kemudian rancangan undang-undang penyiaran, itu seharusnya selesai. Tapi saya juga melihat bahwa ada tarikan-tarikan kepentingan, tentu ini politik ya, tarikan-tarikan kepentingan di dalam ya dari luar terutama di masyarakat, terutama interest group. Interest group di sini adalah mereka-mereka yang terkait langsung dengan kepentingan hadirnya undang-undang itu. Dan juga ya ini kemudian terbawa di dalam lingkungan di DPR sendiri. Itu satu alasan yang ya harus jujur saya katakan ya interest group yang merasa dirugikan tidak menghendaki itu. Terus kemudian juga kalau kita lihat undang-undang RTRI ini kesan yang saya dapat belum siapnya institusi ini dalam mengalami proses transisi gitu. Nah sehingga memang kemudian ya pembahasan di DPR juga menjadi mandek, kemudian tidak selesai. Ya tentunya kita berharap bahwa ini tidak terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. Tadi ada Bapak yang sempat menarik bahwa jomplang nih Pak,
Bahwa prolegnas itu ratusan ya Pak ya, ratusan. Tapi ternyata yang dihasilkan ya juga tidak sampai berapa persen. Nah ini sebenarnya Bapak melihat kendala utama dari hal ini seperti apa sih Pak? Menurut saya sih sebenarnya kita tidak harus melihat dari aspek kuantitas gitu, tapi harus memperhatikan lebih dari aspek kualitasnya dan kebutuhan masyarakat. Kenapa? Banyak juga undang-undang yang kemudian kita diproduksi, kemudian itu tidak mempunyai relevansi untuk kepentingan banyak orang gitu. Lebih pada kepentingan mungkin kelompok tertentu. Misalnya kalau sekarang saya lihat misalnya ada sudah ada undang-undang Sisdiknas. Kemudian ada usulan lagi undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang pendidikan kedokteran. Ada lagi usulan untuk pendidikan dokter hewan. Nah, ini yang kemudian ya apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi sampaikan pada beberapa waktu yang lalu yang berkaitan dengan Omnibus Law. Nah, memang yang dimaksudkan di situ lebih pada aspek ekonomi dan investasi, kepentingan ekonomi dan investasi. Tapi sebenarnya Omnibus Law ini juga bisa dipraktekkan, bisa diterapkan di wilayah yang berkaitan dengan kerja komisi di DPR ini, di komisi-komisi yang lain gitu. Nah, karena undang-undang yang terlalu spesifik itu kemudian ya mungkin hanya bermanfaat untuk kelompok tertentu dan yang seharusnya bisa dikodifikasi menjadi bab atau bagian dari undang-undang yang lain lebih besar gitu. Nah, disinilah kita maksudkan dengan simplifikasi atau kodifikasi terhadap undang-undang itu sehingga terjadi cukup satu undang-undang aja, tapi dia bisa mengcover banyak hal. Tadi ada yang menarik Pak, ini harus sebenarnya undang-undang ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya Balik sendiri punya sistem nggak sih Pak terkait dengan tadi Bapak bilang banyak menampung usulan nih. Nah usulan-usulan masyarakat ini yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sudah memang tersalurkan belum sih dengan disitulah harus kita lihat bahwa ya tentu Balik ini harus didukung oleh tim yang cukup kuat, tim yang kuat. Sehingga dengan demikian usulan yang begitu banyak, usulan tampung yang begitu banyak ini bisa dikategorisasi, dikelompokkan sehingga kemudian mana yang kita bilang yang namanya program legislasi, mana yang masuk program legislasi jangka panjang, mana yang kemudian masuk di dalam program tahunan dan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dan mana yang bisa dikelompokkan di dalam satu undang-undang yang sama, dikodifikasi atau disimplifikasi di dalam, disederhanakan di dalam satu undang-undang gitu, sehingga tidak perlu ya seperti tadi gitu. Menurut saya misalnya sudah ada undang-undang pendidikan, ada undang-undang yang spesifik. Apakah memang perlu sekali gitu adanya undang-undang di dalam bidang yang jadi nggak double ya Pak ya? Nah tergantung gitu. Kalau yang namanya lex spesialis, ya kita bisa masukkan itu sebagai hal yang khusus gitu. Tapi kalau itu bisa dibuat di dalam satu bab khusus, ya kenapa tidak gitu? Ya Pak, ini nanti kita bicarakan terkait dengan bagaimana sebenarnya koordinasi nih Pak. Tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwa pembahasan undang-undang ini yang untuk dihasilkan ini tidak hanya dari peran DPR, tapi juga ada peran pemerintah. Tapi jangan dijawab dulu pemirsa, tetap bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara. Ya, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara. Masih bersama Bapak Andreas Hugo Parera. Pak, hari ini kita berada di ruang PPIP Pak, Pusat Parlemen ya Pak. Dalam penyiaran ini banyak rapat-rapat di DPR Pak. Sebenarnya kan ya kita disoroti juga soal undang-undang, tapi ternyata kan kinerja DPR ini banyak nih Pak. Dari mulai Komisi 1 sampai Komisi 11 sampai badan-badan pun juga rapat. Nah ini kan yang tidak tersosialisasikan dengan masyarakat. Mungkin masyarakat nggak tahu kinerja yang sebetulnya dari anggota DPR untuk menghasilkan undang-undang. Bagaimana pendapat Bapak ini? Ya, DPR itu ada wilayah kerja di dalam ruangan dan wilayah kerja di luar ruangan. Wilayah kerja di ruangan itu artinya ya bertemu dengan konstituen di dapil atau kunjungan-kunjungan kerja dari komisi atau dari badan legislasi berkaitan dengan pembuatan undang-undang seperti tadi. Atau juga pertemuan-pertemuan di masyarakat yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, atau fungsi budgeting tentunya.
Nah, sehingga tidak bisa kita lihat ukuran daripada kerja DPR tuh, wah ini di dalam ruangan duduk rapat dari pagi sampai malam. Jadi ada dua wilayah, wilayah di dalam ruangan dan wilayah di luar ruangan. Nah, karena DPR itu bukan pegawai gitu. Politisi Yang harus itu tetap ya, Pak ya? yang harus standby dari jam 7 sampai dengan jam 4, jam 5 sore gitu. Nah, tapi berkaitan dengan fungsi legislasi tadi gitu. Ya pada periode ini Badan Legislasi barusan selesai membuat rancangan tata cara penyusunan prolegnas. Ada yang baru. Nah, ini baru akhir minggu lalu selesai, dan nanti kemudian itu menjadi keputusan Dewan, keputusan DPR RI yang berkaitan dengan rancangan yang berkaitan dengan tata cara penyusunan prolegnas. Apa yang baru tuh, Pak? Nah, dari sini kan saya perhatikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan sistem penyusunan itu, dan dekat dalam kategori-kategori yang berkaitan dengan rancangan prolegnas jangka menengah, terus kemudian yang bersifat prioritas tahunan, dan tata cara penyusunan. Nah, saya kira tata cara penyusunan ini sumbernya bisa dari anggota dewan, dari fraksi, kemudian juga dari komisi, dan ada ruang yang lebih terbuka untuk masyarakat untuk memberikan masukan. Masukan itu bisa jadi DPR dalam hal ini balik yang mengunjungi masyarakat, artinya bertemu dengan masyarakat, atau datang ke Badan Legislasi untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi yang berkaitan dengan usulan rancangan undang-undang, atau aspirasi yang berkaitan dengan rancangan undang-undang yang sedang dibuat atau yang akan dibuat, yang akan menjadi prolegnas. Nah, di sini kan saya melihat bahwa ada wilayah yang terbuka dari Balek untuk memberikan kesempatan masyarakat pun ikut memperhatikan, menilai proses mulai dari proses penyusunan sampai dengan proses pembuatan, sampai dengan suatu rancangan undang-undang itu menjadi. Berarti peran masyarakat ini akan ditingkatkan ke depan dalam mengusulkan atau memberikan saran kepada undang-undang tersebut, ya, Pak? Iya. Dalam hal ini saya melihat bahwa ada transparansi. Jadi seperti yang periode yang lalu kan, terutama pada masa akhir periode yang lalu, banyak yang seolah-olah dalam tanda petik mencurigai DPR, DPR menyelesaikan undang-undang tiba-tiba gitu. Sembunyi-sembunyi. Sebenarnya tidak juga gitu kan. Dengan tata cara penyusunan prolegnas ini dan pembuatan rancangan undang-undang ini memberikan ruang yang terbuka untuk masyarakat. Dan kita lihat sendiri ruang Balek ini kan selalu terbuka untuk masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk hadir dan melihat proses penyusunan suatu prolegnas maupun rancangan undang-undang yang sedang digodok. Pak, tadi Bapak juga menyebutkan terkait dengan sebenarnya ada beberapa kendala terkait untuk menghasilkan undang-undang, termasuk antara koordinasi antara DPR dan pemerintah. Sebenarnya Bapak melihat sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kadang-kadang kan misalnya undang-undang ada DPR sudah setuju, pemerintahnya ternyata tidak. Ada yang pemerintah ternyata DPR-nya tidak. Ini bagaimana sebenarnya Bapak melihat koordinasi antara dua lembaga ini, Pak? Ya, itu tidak hanya dibalik sebenarnya, karena proses ketika sudah diputuskan apakah undang-undang tersebut atau rancangan undang-undang tersebut dibahas di komisi atau dibahas di pansus gabungan atau pansus yang melibatkan beberapa komisi, atau dibahas di Balek gitu. Nah, di sini kan Balek ini menjadi dapur. Nah, kemudian setelah setengah jadi atau disepakati untuk jadi bahan, apakah ini tetap di Balek atau diserahkan kepada komisi terkait gitu untuk membahas, sehingga dengan demikian komisi terkait tersebut membahas dengan pemerintah gitu. Misalnya tadi yang saya sampaikan di rancangan undang-undang RTRI, rancangan undang-undang penyiaran, itu periode yang lalu dibahas di Balek, kemudian diserahkan ke Komisi 1. Tapi kalau dari bocoran sebenarnya Balek ini sedang memprioritaskan undang-undang apa sih, Pak? Saat-saat ini terdekat ini mungkin tahun-tahun sekarang belum bisa kita katakan seperti itu, karena baru selesai dengan rancangan tata cara penyusunan prolegnas, kemudian
kalau ini disahkan juga sudah disiapkan panja untuk menyusun prolegnas itu sendiri gitu. Hari ini misalnya kami mendengar masukan dari Profesor Maria untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara dan kemudian prolegnas itu sendiri gitu. Nah, sehingga kalau dari sudut pandang ini kita melihat bahwa ya balik ini sebenarnya dapur untuk menggodok, menerima bahan dan kemudian menyiapkan bahan tersebut. Apakah ini akan digodok sampai selesai atau ini diserahkan kepada komisi terkait yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas tersebut. Jadi balik ini lebih bersifat ya seperti kitchen kabinetnya di DPR kalau di itu. Ya pemirsa, ini pembicaraannya semakin serius. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen yang selanjutnya, tetap di program Parlemen Bicara. Ya, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara. Kita tadi sudah banyak membahas terkait dengan bagaimana kendala-kendala yang ada di prolegnas. Pak, tapi sebenarnya mungkin masih ada beberapa hal, Pak. Ini ada masalah ketika prolegnas sebelum disahkan sama setelah disahkan. Ada juga kritisisasi terkait dengan undang-undang yang telah disahkan. Kayak seperti kemarin undang-undang KPK, KUHP yang mau disahkan. Nah, kira ribut-ribut di masyarakat. Ini sebenarnya Bapak melihatnya seperti apa sih, Pak? Ada kekurangan dari penyusunan undang-undang tersebut untuk peran dari masyarakat itu. Akhirnya timbul kritik dari masyarakat. Ya kalau kritik itu biasa, artinya kayak ketika suatu undang-undang itu pasti ada keterkaitan dengan kepentingan tertentu, ya baik orang per orang ya atau kelompok ya yang ada di masyarakat yang kemudian mempunyai afiliasi ke DPR. Sehingga ketika proses dan kemudian hasil itu ya wajar saja kalau ada yang mengkritik, kemudian ada yang pro dan kontra gitu. Makanya ada ruang di mana ketika suatu undang-undang itu selesai, kritik-kritik tersebut bisa disalurkan melalui ya proses untuk melakukan ya peninjauan kembali gitu ke Mahkamah Konstitusi gitu. Nah di situ kan ada ruang bagi masyarakat untuk ya melakukan gugatan terhadap undang-undang yang sudah dihasilkan tersebut. Ya tergantung MK mau memutuskan apa gitu. Apakah substansinya atau prosedur yang tidak memenuhi mekanisme persyaratan yang ada. Saya kira itu terbuka gitu, ruang itu terbuka. Jadi kalau ada kritik-kritik yang dilakukan terhadap satu rancangan undang-undang yang kemudian menjadi undang-undang, ya kita terima itu sebagai ya proses hukum yang dan masukan yang normal gitu. Sehingga di dalam tata cara yang kembali saya sampaikan tadi gitu, di dalam tata cara penyusunan prolegnas ini juga diberikan satu mekanisme yang menampung. Kalau ada undang-undang yang kemudian bagian dari undang-undang itu kemudian dibatalkan oleh MK, kan MK mempunyai kewenangan untuk membatalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan yang dibahas atau yang sudah menjadi keputusan, sudah menjadi undang-undang. Itu perlu ada penyesuaian atau revisi kembali yang dibuat oleh ya DPR, dalam hal ini balik menampung itu gitu, untuk kemudian digodok lagi gitu. Tapi kalau menurut Bapak sebenarnya definisi dari undang-undang yang berkualitas ini yang seperti apa sih, Pak? Ya pertama tentu harus memenuhi ya prosedurnya, prosedur, kemudian ya memenuhi kepentingan pengaturan untuk masyarakat paling banyak gitu, artinya untuk kebanyakan masyarakat, dan kemudian dengan pengaturan ini membuat kita lebih baik gitu, hidup lebih baik, proses bernegara menjadi lebih baik gitu. Kalau itu tidak terjadi, ya itu undang-undang itu tidak mempunyai manfaat gitu. Misalnya ya kembali kepada apa yang saya singgung di awal tadi yang berkaitan dengan RTRI. Nah, kenapa kita perlu melakukan
penyatuan RTRI ini gitu, Radio Televisi Republik Indonesia ini. Nah, kalau saya melihat bahwa perkembangan dunia hari ini sangat berbeda dengan ketika radio dan televisi RRI dengan Televisi Republik Indonesia itu dibentuk. Gitu. Iya. Yang tentu mereka mempunyai kesejarahannya. RRI itu kita tahu mempunyai sejarah yang panjang, bahkan sejarah yang sepanjang Republik ini gitu. Begitupun Televisi Republik Indonesia dibangun ketika Indonesia mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Asian Games pada waktu itu gitu. Nah, tapi kesejarahan ini kan ini adalah bagian dari perjalanan sejarah dan bagian dari masalah. Tapi kalau kita lihat ke depan, apakah dengan posisi seperti ini kita bisa membayangkan Indonesia akan mempunyai semacam Voice of Indonesia misalnya. Jadi satu lembaga penyiaran publik yang merepresentasikan Indonesia baik ke dalam maupun keluar. Katakanlah ya Voice of Indonesia tadi seperti BBC-nya Inggris atau ABC-nya Australia atau Voice of Amerika-nya Amerika yang di luar orang lihat kalau orang nonton ini adalah bagian suara dari representasi dari negara ini. Gitu. Berarti bisa dikatakan undang-undang itu harus mengikuti perkembangan gitu Pak? Iya jelas, undang-undang itu harus mengikuti perkembangan gitu. Seringkali suatu undang-undang itu dibuat, setelah dibuat ya mungkin dia tidak sesuai lagi dengan zaman. Iya. Nah itu kalau itu terjadi tentu si pembuat undang-undang itu gagal mengantisipasi perubahan-perubahan gitu. Terutama sekarang kalau kita lihat di dalam teknologi IT. Undang-undang yang dibuat itu seringkali atau kebanyakan di dalam kasusnya yang kita alami itu kalah cepat atau bahkan ketinggalan dari perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Nah sehingga ketika selesai undang-undang itu mungkin orang berpikir undang-undang ini perlu direvisi lagi gitu. Iya. Nah disinilah perlunya visi dari pembuat undang-undang untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi saat ini dan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Terakhir Pak, mungkin harapan Bapak terkait dengan bagaimana kita menyusun prolegnas yang baik untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Ya, saya berharap dengan tata cara yang sudah dibuat ini, sekarang tata cara penyusunan prolegnas ini, ya kemudian tentu ya perlu diputuskan dulu. Dengan mengikuti tata cara penyusunan ini, kita berharap bahwa pertama lebih memberikan ruang pada masyarakat untuk terlibat, melihat proses ini. Nah kemudian juga DPR sendiri dalam hal ini tentu badan legislasi bisa menjalankan fungsi legislasinya secara maksimal. Tentu dalam hal ini tentu harus bersama dengan pemerintah untuk mempersiapkan rancangan undang-undang yang kemudian menjadi bahan setengah jadi untuk kemudian baik itu dibahas di komisi atau ya hal-hal yang bisa diselesaikan di undang-undang atau rancangan undang-undang yang bisa diselesaikan di badan legislasi itu sendiri. Oke pemirsa, itu pembicaraan saya dengan Bapak Andreas Hugo Parera, anggota Badan Legislasi DPR RI, bahwa sebenarnya untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas memang ada beberapa sektor. Walaupun kita banyak sorotan, tetapi balik berkomitmen ke depan peran masyarakat untuk mengusulkan undang-undang atau berpartisipasi dalam masukan, memberikan masukan kepada undang-undang itu nanti akan ditingkatkan. Dan undang-undang tersebut juga harus mengikuti perkembangan zaman. Itu saja dari kami, pembicaraan hari ini tetap di program Parlemen Bicara. Terima kasih, Hilman. Terima kasih, Pak.